Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Jadi masih kita membahas mengenai perkataan yang bisa mencelakakan seseorang, ya, dari perkataan-perkataan yang bisa mencelakakan seseorang. Ya, karena masya Allah, ya, ini pada dasarnya ya, iman itu adalah ya, ini i'tiqadul fil qalb wa yastalzimu, ini qaul wal amal. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati yang melazimkan padanya perkataan dan perbuatan, dan iman itu sendiri adalah ya, ini i'tiqadul fil qalb wa qaulu fil lisan wal amal bil jawarih, al amal bil jawarih. Jadi masya Allah, ya, ini dari sahabat, ya, ini Umar bin Khattab, namun di sini sebetulnya Syekhuna Syekh Abdurrahman rahimahullah taala, di sini bukan Umar bin Khattab, ya. Kalau kalian lihat, kalau kalian punya kitab atau tulisnya ini Umar bin Khattab, pada dasarnya bukan Umar bin Khattab yang tadi, tapi ini Ibnu Umar, dari ini Ibnu Umar. Jadi kita baca Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah ini dengan selain Allah Subhanahu wa taala faqad kafara aw asyraka. Dan disebutkan juga oleh Syekhuna Syekh Abdurrahman rahimahullah taala lafaz faqad kafara aw asyraka, ini hadisnya dia dhaif. Jadi nanti mungkin kalau ada yang menghafal ini kitab tauhid, dia bisa lihat bahwasanya apa lafaz faqad kafara aw asyraka dia ini dhaif. Jadi ini mu'al. Hadis mu'al itu hadis yang zahirnya dia sahih, tapi ketika diteliti oleh para ahli ternyata dia itu dhaif. Hadis mu'al ini dia tersembunyi sekali. Tapi disebutkan bahwasanya ada hadis-hadis yang semakna, hadis-hadis yang semakna dalam keadaan ini lafaz yang sahih dari hadis ini, man halafa bi ghairillahi faqad qala qawlan syadida. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berani ini mengatakan dengan perkataan yang tidak benar. Ini faqad qala qawlan syadida, istilahnya dia telah berani mengeluarkan perkataan yang bisa membahayakan dia. Jadi di sana ada hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, sebagaimana hadis Ibnu Umar sendiri, ini la tahlifu bi'abaikum. Ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dia diam. Jadi ketika kita mau bersumpah, ini hendaknya kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, atau lebih baik kita diam. Karena sebagaimana nanti ada hadis berikutnya, itu hadis Ibnu Mas'ud, athar Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya berbohong, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saya ini dalam keadaan benar. Jadi masya Allah, sumpah ini bahaya, ya. Sumpah ini sangat, ini jazakallah khair. Sumpah ini sangat berbahaya.
apalagi di sana ada orang yang bersumpah untuk mengambil barang orang. Ada sebuah hadis, ini ada antara ada beberapa orang di zaman Rasulullah SAW. Allah, apakah satu orangnya sahabat atau bukan? Dikatakan ini karena baini wa baina rajul khusuma fi dhikri, antara saya dengan orang yang ini tidak disebutkan namanya ada perselisihan dalam masalah sumur. Ada yang mengatakan ini punya saya, ini punya Rasulullah SAW mengatakan ini bagimu saksi dan bagi dia sumpah. Dia mengatakan in halafa fala yubali, wahai Rasulullah, kalau dia bersumpah itu dia tidak peduli dengan sumpahnya. Karena ada orang seperti itu, demi mau mengambil barangnya orang dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan man halafa billahi kadziban ini laki Allahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdusta, ini dia berdusta menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dia berdusta, wallah, dia mengatakan seperti itu. Ini punya saya. Kadang orang-orang dalam merebutkan sesuatu, atau mungkin dia sudah terpojok, dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kadang dia jualan, ya, kadang orang jualan seperti itu, ya. Ini demi Allah, ini bagus sekali, ini demi Allah, ini harganya seperti ini, demi Allah, ini. Barang siapa yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam keadaan dia bohong, mengambil barang orang, mengambil hak orang, laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia dimurkai. Ya, kadang orang-orang bermudah-mudahan dalam hal sumpah, dia mengatakan demi Allah, ya ini punya saya, demi Allah punya saya. Disebutkan laki Allah wa man halafa ala billahi yaqtadi biha malal muslimin laki Allah Ta'ala wa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdusta, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia itu dimurkai. Bagaimana? Insyaallah bertemu dalam keadaan dia dimurkai, dalam keadaan masalah sesuatu yang kadang diambil tidak ada nilainya, tapi dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang cuma hal masalah sikat gigi, kadang bertengkar sikat gigi, kadang di pondok kadang seperti itu. Ini demi Allah, ini punya saya, ini yang satunya bilang bukan. Tentu tidak mungkin kedua-duanya benar, pasti ada yang berbohong. Atau dalam perkara-perkara yang masya Allah, ya, ini seorang itu mengambil hak sesama muslim dengan menggunakan sumpah palsunya, maka dia akan seperti itu. Ini dia akan seperti itu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia itu dimurkai. Maka ya ini sumpah ini sesuatu yang ya ini boleh diucapkan, tapi kita hati-hati. Dan bahkan ini seorang tidak boleh sering-sering bersumpah, ya, tidak boleh dia itu sering-sering ini bersumpah. Ini seolah-olah ya ini ringan, nama Allah Subhanahu wa taala ringan bagi dia, lalu dia mau bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, ini dan sebutkan di dalam hadis ini tentang orang-orang mendapatkan hukuman karena mudahnya dia bersumpah. Ini ja'alallahu biwa'atahu, dia jadikan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah barang dagangan yang ketika dia berdagang dia demi Allah, demi Allah, wallah, demi Allah, wallah, demi Allah. Ini tidak boleh. Jadi masalah hadis ini dia lafaznya faqad kafara asyraka, dia itu mal, tapi ada hadis-hadis yang lain dan disebutkan sebagai mantan hadis Ibnu Umar, yakni man kana halifan billahi, man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut. Barang siapa yang dia bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau diam. Kadang orang sudah terpojok, masya Allah mudahnya dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dia terpojok. Dan juga ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang perkara yang semisal hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlif bi abaikum wala bi ummahatikum. Jangan kalian bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak kalian
dan juga menggunakan nama ya ini ibu-ibu kalian. Ini tidak boleh, dan ini jatuh ke dalam syirik kecil ya. Jadi bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala ini jatuh ke dalam syirik kecil. Tapi dia bisa berubah menjadi syirik besar. Ya. Dia syirik kecil. Jadi ada orang-orang yang menyanyi semua dengan nyanyian-nyanyian yang di dalamnya ada sumpah dan demi waktu dan demi cinta dan demi lain-lain. Itu semua jatuh ke dalam syirik kecil. Bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan dia berubah menjadi syirik besar? Disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan juga masyayikh yang lain, ini wal halafu bi ghairillahi syirkul akbar ini taqada anal mahluf bihi musawi lillah. Kapan dia berubah menjadi syirik besar? Bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia berkeyakinan bahwasanya apa? Keadaan dari yang dia bersumpah dengannya ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkeyakinan bahwasanya masalah ini karena keagungannya sama. Lalu dia bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh dalam syirik besar, mengeluarkan dia dari Islam, mengeluarkan diri dari Islam. Dan masalah yang sebagaimana telah disebutkan bahwasanya syirik kecil itu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya syirik besar dan syirik kecil itu tidak diampuni. Insyaallah. Dalam keadaan dia itu adalah syirik yang tersembunyi yang sering sekali orang-orang itu menggunakannya, tapi dikatakan dia itu tidak diampuni, dikatakan dia tidak diampuni. Ya. Kadang orang seperti itu, perkara kecil dianggap syirik kecil, lalu dia mengucapkan dalam keadaan ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan ini Syekhul Islam. Ini Syekhul Islam mengatakan bahwasanya apa? Syirik besar dan syirik kecil tidak diampuni. Ya, syirik besar dan syirik kecil itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala inna syirka la yaghfiruhu Allah walau kana asghar. Beliau mengatakan bahwa syirik kecil juga tidak diampuni. Ya. Dalam keadaan sering dilakukan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya Rasulullah SAW mengatakan ini sesuatu yang paling saya takutkan kepada kalian. Yang paling saya takutnya adalah syirik kecil. Karena apa? Dia tersembunyi dan tidak diampuni. Ada orang yang muncul ria, muncul perbuatan-perbuatan yang di sana jatuh ke dalam syirik kecil tanpa dia sadari, lalu setelah itu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak diampuni. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya syirik kecil itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana disebutkan dan antum dapat di dalam Al-Qur'an ini wal asri, ini sumpah ya. Jadi ada orang-orang mau mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dari masa, dia buat juga dari masa. Ini tidak boleh. Allah bersumpah dari langit dan bumi, dia buat juga dari langit dan bumi. Ya. Kadang orang-orang kan seperti itu. Ada orang mau buat lirik-lirik musik, dia buat lirik-lirik musik, dia ambil dari Al-Quran dan dia mengatakan oh ini sesuatu yang baik. Lalu dia ambil di situ demi masa, demi waktu, demi langit dan bumi, demi malam. Antum mencamakan dirinya antum dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa? Dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan karena dia itu Khalik. Allah Subhanahu wa taala itu Khalik, pencipta. Dia berkehendak melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tapi orang-orang yang kadang masya Allah ya ini, begitulah orang-orang yang masya Allah tidak berada di jalan yang benar, tidak berada dalam tuntunan. Mereka ini seperti itu, merasa dirinya benar tapi salah. Kadang mengambil lirik-lirik lagu, mereka mengatakan saya ambil lirik lagu ini dari Al-Quran. Ini sebagaimana ya ini kebiasaan orang-orang yang menyimpang.
Orang-orang yang menyimpang mereka itu menggunakan ayat-ayat mutasyabih yang umum, lalu mereka mencampakkan ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas dibuang, ayat-ayat yang mutasyabih mereka pakai. Ketika ayat-ayat yang muhkam jelas ini tidak sesuai dengan akal mereka, mereka buang. Mereka buang. Berbeda dengan ahlus sunnah mereka menggunakan ini ayat-ayat muhkam yang jelas untuk menerjemahkan, menafsirkan ayat-ayat yang tidak jelas. Maka masya Allah ya, ini berhati-hati. Ini ketika seorang itu berkata, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita berada di atas jalan yang benar, jalan yang di atas yakni bimbingan wahyu. Jadi kita tidak boleh ikut-ikut ini Allah Subhanahu wa taala ini dalam perkara yang masalah ini. Seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, dia juga mengatakan wal asri. Kalau engkau mengaji enggak apa-apa. Wal asri innal insana lafi khusri. Mengaji, ini baca Al-Qur'an, tapi kalau buat lirik lagu lalu mengatakan dan demi masa, masyaallah ini sudah jatuh di dalam nanti jatuh ke belakang ini. Ini tidak boleh. Wasyamsi wa duhaha, demi ini matahari dan ayat-ayat yang semisal ini tidak boleh. Dan kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala masih berhubungan dengan sumpah, kita bahas sedikit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sumpah di situ? Ini pengagungan. Ini menunjukkan ini sesuatu yang disebutkan itu ada ini sesuatu yang besar. Anna qasamallahu bihadzal ayat dalil ala azamatihi. Ini ala azamatihi wa qudratihi wa hikmatihi. Ini jadi seperti itu. Adapun di sana ada hadis mungkin yang suatu saat nanti mungkin antum dapat ketemu, ada hadis yang berbunyi ini aflaha fi sahih Muslim, dan ini dalam sahih Muslim ya. Aflaha wa abihi in sadaq, dia selamat demi bapaknya. Ini perkataan Rasulullah. Ini aflaha wa abihi in sadaq, dia selamat demi bapaknya kalau dia benar. Ini sahih Muslim. Namun di sini disebut oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala bahwasanya lafaz ini tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan kalimat yang di dalamnya ada ini perbuatan syirik. Jadi nanti mungkin antum ketemu di dalam, karena kadang ada orang-orang yang membela kesalahan mereka dengan hadis-hadis, tapi masya Allah ya, ini alhamdulillah para ulama kita telah membantah semuanya. Jadi masya Allah semua sobat-sobat nanti insya Allah kita bahas, nanti kita kasih subhat, ini membantah sobat-sobat orang yang melancarkan sobat untuk membela kesalahan-kesalahan mereka. Itu contohnya hadis ini, aflaha wa abihi in sadaq, dia selamat demi bapaknya in sadaq. Hadis ini rawah Muslim. Tapi disebut oleh Syekhuna, lafaz ini tidak berasal dari Rasulullah SAW. Lafaznya berbunyi aflaha wa abihi in sadaq, dia selamat demi bapaknya kalau seandainya dia itu benar. Dan di sana juga ada lafaz-lafaz yang sering dipakai oleh orang yang dimana itu menjatuhkan dia ke dalam yakni syirik kecil. Ini ada orang mengatakan begini, ini disebutkan wa hadza qaulu, tunggu ana baca dulu karena dulu barusan lihat. Wa aidan la yaqulu ahlafa bihaqqillahi wala bihaqqil Qur'an. Tidak boleh juga seorang mengatakan saya bersumpah demi haknya Allah Subhanahu wa taala
dan demi hak Al-Quran. Ada lafaz Allah di sana. Dia bersumpah seolah-olah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai disyariatkan seolah-olah, tapi dia gandengin di sana bihaqillah. Saya bersumpah dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hak-haknya Al-Quran. Kalau dia bersumpah dengan hak-haknya Nabi, jelas ini jatuh ke dalam kesyirikan, karena tidak boleh, jelas orang tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, tapi ada orang yang dia sisipkan hak Allah dan hak Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Dia bersumpah, saya bersumpah dengan hak Allah dengan hak Al-Quran. Kenapa bisa jatuh ke dalam kesyirikan? Disebutkan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala lah beribadah kepadanya, dan beribadah kepadanya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan makhluk. Kita yang melakukannya. Maka tidak boleh seorang mengatakan yang saya bersumpah dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya bersumpah dengan hak-haknya Al-Quran. Tidak boleh. Sebagaimana ya dengan hak Al-Quran, kenapa bisa jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan Al-Quran bukan makhluk, dia adalah sifat dari ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haknya Al-Quran adalah diamalkan, apa yang ada padanya itu diamalkan, dan itu merupakan perbuatan kita. Contohnya sholat, kita melakukan sholat, kita diperintahkan sholat. Ketika kita bersumpah dengan menggunakan sholat, tidak boleh. Demi puasa, demi sholat contohnya, ini tidak boleh. Dan bila boleh kita bersumpah dengan ini nama yang lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya menggunakan Allah, tapi boleh dengan yang lain. Ini dengan sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ini a'udzu biizzatika. Rasulullah SAW mengatakan a'udzu biizzatika. Ini saya berlindung dengan ini keperkasaanmu aziz. Jadi seperti itu. Ini boleh bersumpah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan saya berbohong, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan saya itu benar. Disebut oleh Syekh Islam rahimahullah ta'ala, kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Kebaikan tauhid itu lebih besar daripada kebaikan dari kejujuran, dan keburukan orang yang jatuh ke dalam kesyirikan ketika dia bersumpah dengan menggunakan nama si Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada ini keburukan dia itu berdusta. Tapi tidak juga membuat kita ya ini mau bersumpah dalam keadaan ya ini menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita berbohong, tidak. Ya ini tetap dia adalah sebuah dosa. Ini, tapi di sini disebutkan oleh beliau karena bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkara yang besar, sebagaimana disebutkan dari hadis Ibnu Umar, yakni faqad qala qaulan yakni syadida, dia telah mengatakan perkataan yang kuat, berani dia mengatakan ini perkataan seperti itu. Dan sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya apa, seorang itu bersumpah untuk mengambil hak orang lain, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia itu ini dimurkai. Ini bagaimana antum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan antum dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang besar. Ini perkara yang besar, alamat kecelakaan. Karena banyak orang seperti itu ya, dia ambil tanahnya orang ini, lalu dia bersumpah dia menang. Setelah itu dia merasa aman begitu saja. Ini tentu ini tidak, dia ambil uangnya orang lalu dia bersumpah ini menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini lalu dia merasa aman begitu saja.
Karena orang-orang yang dia tidak belajar, orang awam itu merasa ini perkara ya ini kecil, ya. Kalau dia mudah bersumpah, ya ini dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya ini untuk mengambil barangnya orang. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa, ya ini fulan, sebagaimana tadi sudah dikatakan ya ini pada pertemuan yang lalu, la taqulu ma syaa Allah wa syaa ya fulan. Kenapa tidak boleh wa syaa fulan di sini? Kenapa boleh pakai thumma tapi tidak boleh pakai wawu? Disebutkan bahwasanya kalau menggunakan wawu itu seolah-olah kita samakan, ya. Kita samakan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak ya ini makhluk. Jadi ketika kita katakan ya ini masya Allah wa syi'ta, kita pakai wawu di sana, ya. Pakai huruf wawu, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena wawu ini ya ini atof yang mempunyai salah satu maknanya adalah ya ini kesamaan, ya ini mempunyai maknanya ya ini sama. Dakhalal baita, ya ini Umar wa Ali, masuk bersamaan. Ini walaupun ada di sana maknanya yaitu kemudian, tapi alal ghalib seperti itu. Jadi ketika seorang mengatakan masya Allah wa syaa fulan atau wa syi'ta, ini jatuh ke dalam syirik kecil. Adapun ketika dia mengatakan masya Allah thumma syi'ta, dia pakai kata thumma, maka ini tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Karena apa? Thumma ini menunjukkan tartib, setelah, dan dia punya jarak. Dia punya jarak. Kalau waw ini bersamaan atau ya ini setelah tapi nempel. Tapi kalau thumma dia menunjukkan tartib, ya ini berurutan dan dia punya jarak. Dia punya jarak. Makanya ini tidak boleh seorang mengatakan apa? Ini masya Allah wa syi'ta, dan boleh dia mengatakan masya Allah thumma syi'ta. Thumma ya ini syi'ta. Walakin qulu masya Allah thumma syaa fulan, rawahu Abu Dawud bisa hadis sahih, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Wa Nabi Ibrahim an-Nakhai annahu yaqrahu, dari seorang ya ini Allah alam tabi'in atau siapa bernama ya ini Ibrahim an-Nakhai, annahu yukrahu yaqul a'udzu billahi wa bik wa yajuzu ayaqula billahi thumma bik. Sama seperti yang tadi, tidak boleh kita mengatakan ini a'udzu billahi wa bik pakai waw, tapi boleh kita pakai ya ini thumma bika. Namun sini diperhatikan, ta'awudz, memohon perlindungan, ini adalah ibadah. Ini sebagaimana ya ini surat yang telah antum hafal, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi qul a'udzu birabbin nas, ini adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam perkara-perkara yang manusia mampu. Ya. Kecuali dalam perkara-perkara yang manusia itu mampu. Ketika ya ini seorang meminta perlindungan kepada orang dalam keadaan orang itu mampu, maka itu ya ini boleh. Tapi kalau dia meminta perlindungan kepada manusia dalam keadaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, maka ini sesuatu yang tidak boleh. Jadi walaupun dia menggunakan thumma, tapi di sana dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu, dia tetap jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Tetap dia jatuh ke dalam ini kesyirikan walaupun dia pakai thumma. Walaupun dia pakai ini thumma. Insyaallah cukup.